Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah dari pengajian kita ini kita awali dengan membaca qasidah burdah. Mudah-mudahan hidupnya kita, niat itikaf kita akan dinilai dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuah pahala, mendapat ridha Allah. Harapan yang pertama, mudah-mudahan keluar dari majelis taklim musholla al-Wahidi segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang istighfar di bulan Rajab, dan alhamdulillah malam hari ini kita sudah masuk bulan Rajab, tepatnya tanggal 6 bulan Rajab. Nah, yang kata Rasulullah dalam hadisnya, Ar-Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab adalah bulan istighfar. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita harus istighfar? Karena memang Allah menghendaki kita nanti ketika kita berpulang ke rahmatullah, kita bakal mati, bakal meninggal dunia, cuma nggak tahu kapan-kapannya. Nah, Allah sayang sama kita, Allah menghendaki kita nanti kalau kita pulang ke rahmatullah, meninggal dunia, itu harapan Allah tidak punya dosa. Dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi saking sayangnya Allah sama kita, ini kan kadang-kadang kita nggak berpikir begitu. Ini adalah tanda salah satu kasih sayang Allah kepada kita. Allah memberikan ungkapan indah dalam Al-Quran dengan kalimat istighfar, minta ampun kepada Allah. Nanti kalau udah ampuni itu dosa kita dan kita telah pulang ke rahmatullah, itu enak. Dan Allah manggil kita, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Udah tenang dia. Wahai jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Dosanya udah diampuni. Lah kalau masih banyak dosa, luar biasa banyak, belum diampuni sama Allah, tapi udah meninggal dunia, nggak bakal tenang. Nggak bakal tenang jiwa kita karena kita masih memikul dosa-dosa yang banyak. Dan Allah itu saking sayangnya kepada kita, itu memberikan solusi kepada kita, bacalah sering-sering istighfar. Kan enak. Nanti kalau kita meninggal dunia, dosa kita sudah diampuni, itu kita dipersilakan nanti dihisab, ada di yaumil mahsyar, ada di sirat, bahkan kita dipersilakan masuk surga. Itu tidak punya dosa sama sekali. Orang-orang yang masuk surga itu orang-orang yang telah Allah ampuni dosanya. Jadi syarat masuk surga itu adalah dosanya diampuni oleh Allah. Lah kalau kita belum masuk surga tapi masih banyak dosa, diapain dulu? Dicuci dulu. Dicuci. Kalau pakaian kotor nih masuk lemari, kita harus nih banyak daging di pakaian kita, mungkin kena tanah, kena debu, kena ini, kena itu, ditaruh di ember, direndam. Pakai apa tuh? Pinsol. Direndam, dikucak-kucak, diinjak-injak, wah pokoknya biar bersih tuh. Udah pakaian bersih-bersih, kemudian dibilas tuh, dibilas sampai bersih. Dilihat masih ada kotoran, direndam lagi sampai bersih. Udah gitu nanti dijemur di tempat panas. Habis dijemur di tempat panas kan kering, nggak langsung masuk lemari. Diapain dulu? Disetrika, digosok, panas lagi.
udah rapi, udah bagus, masukin ke dalam lemari. Di lemari ada nggak pakaian-pakaian yang rapi nih, yang pakai kotor? Nggak ada. Paling yang kotor-kotor udah bersih dulu. Tuh. Sama nanti kalau kita masuk surga, itu kalau kita punya kotoran dosa, dicuci dulu kita. Di mana cucinya? Di neraka. Ya Allah, itu neraka, jangan nggak apa-apa harus neraka, jangan begitu. Sebentar ini, itu panas neraka, ya Allah Akbar. Jangankan sedetik, ya pokoknya jangan sehari sedetik aja kita neraka, luar biasa panasnya, panas luar biasa. Jangan sampai kita masuk neraka terlebih dahulu. Ini ada orang barangkali punya dosa, kemudian dicuci dulu di neraka, dicuci lama. Teman-temannya, saudara-saudara udah masuk surga nih, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia harus cuci aja. Mungkin nerakanya 10 tahun, udah bersih, diangkat sama malaikat. Nggak langsung dianuin tuh, nggak langsung dimasukin, ditahan, dijemur dulu sampai kering, kemudian digosok, dirapiin, nah baru masuk surga. Kata temannya yang berdua di surga, dari mana aja mas? Kita udah enak di sini, saya mesti cuci. Nah, enak makan langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuh Allah saking sayangnya sama kita, memberikan solusi kepada kita, itu bacalah istighfar. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau istighfar ini jangan ditunda. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin bi rabbikum wa jannah. Kata Allah dalam Al-Quran, wasari'u, cepet-cepet tuh, ila magfiratin, minta ampun kepada Allah, cepat-cepat istighfar, jangan ditunda-tunda. Sebab urusan istighfar itu adalah urusan Allah. Kalau kita istighfar minta ampun kepada Allah, yakin Allah ampuni dosa kita. Bahkan disebut dalam kitab Nasrudiniyah, wa raghiba fihi, dan Allah senang sekali dengan orang-orang yang suka baca istighfar. Kalau nggak salah saya pernah menyatakan ada orang yang selama hidupnya maksiat mulu. Sholat nggak pernah, ibadah nggak pernah, puasa nggak pernah, zakat nggak pernah, pokoknya maksiat dah. Wah, ini hidupnya berlumuran dosa itu banyak. Sampai orang tuh udah punya pemikiran, punya penghukuman, dia mau udah bakal neraka aja dah. Saking banyak dosanya, saking nggak ibadahnya. Tapi di penghujung umurnya nih, dia dapat hidayah, istighfar. Padahal beberapa bulan dia bakal meninggal dunia. Istighfar, minta ampun. Ketika dia maksiat, itu Allah benci sama dia. Tapi ketika istighfar, langsung 180 derajat, Allah senang, suka sama dia. Tuh. Dan kemudian Allah ampuni di dosanya. Mungkin barangkali sebelum meninggal dunia dia sakit, banyak istighfar. Kan kita kalau sakit pasti suka istighfar. Jangankan kena paku, sakit gigi aja istighfarnya banyak banget. Apalagi sakit yang parah-parah misalnya. Sebelum dia meninggal dunia, kalau kali sakit, dengan sakitnya diampuni dosanya dan Allah angkat derajatnya. Jadi jangan dikira orang-orang yang meninggal kemudian sebelum sakit nih, sebelum meninggal dia sakit duluan itu, kita harus husnudzon, berbaik sangka. Inilah salah satu Allah memberikan kasih sayangnya dengan memberikan dia sakit. Dengan sakitnya Allah ampuni dosanya dan Allah angkat derajatnya. Nah, ada orang yang dari maksiat, kemudian dia bertobat, istighfar, akhirnya Allah cintai, Allah sayangi, dan Allah berarti menghendaki dia ketika meninggal dunia tidak punya dosa. Dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan
Ketika orang udah meninggal dunia, itu anak-anaknya kan masih minta ampun kepada Allah buat dia. Tuh. Kan kalau ada orang yang soleh, anak soleh ini apa tuh? Iya da'u lah. Walil solihatulah. Ada anak soleh yang suka doain, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah ampuni saya dan ampuni kedua orang tua saya sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Itu terus Rabbi firli dibaca itu. Udah dosanya diampuni, anaknya juga meminta ampunkan kepada Allah buat dia. Jadi luar biasa. Yang namanya ampun Allah itu mahal. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Rajab ini perbanyaklah bacaan-bacaan istighfar. Nah, masuk di dalam kitab ini. Wa an ba'dis sholihin qala, sebagian dari orang-orang soleh. Ini saya baca merinding nih. Sebagian dari orang-orang soleh mengatakan begini, man sholat wa ro'a maghfurin, siapa yang sholat di belakang orang-orang yang Allah ampuni. Kita nggak tahu nih, ada orang barangkali jadi imam, nggak tahu siapa, dan orang itu sudah diampuni sama Allah. Mungkin banyak istighfarnya nih orang, dan Allah udah ngampun dosanya. Itu kata sebagai orang soleh, ghufir lahu, maka orang yang sholat di belakangnya juga ikut diampuni. Bahkan pengertiannya bisa jadi begini, barang siapa yang duduk di samping orang-orang yang Allah ampuni, duduklah di sebelahnya. Ini orang dia banyak istighfar, dia duduk sebelahnya, itu juga dia ikut diampuni sama Allah. Padahal sebelahnya nggak ngapa-ngapain, hanya duduk menghormati orang ini. Tuh. Jadi kalau kita sholat aja sama orang-orang yang telah Allah ampuni, maka kita ikut diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang diampuni sama Allah itu adalah orang-orang maghfurin. Itu orang-orang yang diangkat derajatnya di mata Allah mulia. Dan kalau orang ini dekat sama orang yang telah Allah muliakan karena dosa telah diampuni, maka orang yang dekat sama orang yang Allah ampuni juga diampuni sama Allah. Makanya kalau kita ada orang yang suka zikir, ada orang yang suka istighfar, ada orang yang suka baca Quran, kemudian malaikat meminta ampun kepadanya dan Allah mengampuni dia, dan kita dekat sama dia, sama orang ini, mungkin jalannya kita di belakangnya, kemudian barangkali kita makan bersamanya, maka kita pun ikut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasanya orang-orang yang telah ampuni. Wa man wakala, barang siapa yang wakala ini ya boleh mewakilkan, menjadi pemimpin, maghfuran, orang-orang yang kita wakilin, kita sebagai wakil dia, Allah diampuni, maka ghufir lahu, kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya nih kita nih sebagai anak buah, kita punya pemimpin. Pemimpinnya ini rajin istighfar, rajin zikir, suka minta ampun kepada Allah. Ini pemimpinnya Allah ampuni. Nah, anak buahnya juga Allah ampuni. Merembet. Jadi itu ampun itu bisa berimbas kepada orang lain. Bahkan kalau ada orang-orang yang memang wajahnya luar biasa teduh, wajahnya bercahaya, barangkali dia diampuni dosa oleh Allah, luar biasa zikirnya, kemudian kita salaman, kita cium tangan, atau kita berdampingan, itu mendapatkan keberkahan, kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ampunan Allah itu
itu rahasia Allah. Boleh jadi di antara kita nih, bukan saya, mungkin siapa nih di antara Anda yang udah ampun dosanya, kemudian saya dekat di sini. Nah, saya ikut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagian ulama mengatakan begitu. Wa man jalasa ma'as-sholihin, barang siapa yang duduk bersama orang-orang yang soleh, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin puasa, orang yang rajin sholat, soleh dah pokoknya baik. Jadat raghbatuhu fi ta'ah, maka dia akan bertambah cintanya untuk taat kepada Allah. Jadi kalau bahasa ini menular, ini orang soleh itu menularkan kebaikan taat kepada Allah. Yang tadinya barangkali ini dia nggak rajin sholat, jarang-jarang, ya pokoknya sekedar sholatnya aja saya ingatnya, atau dia melakukan ibadah ya sekelanya aja. Kemudian dia duduk dapat nasihat nih, ya mungkin nasihatnya masuk kepada dia. Nah tiba-tiba dia jadi berhidayah, suka demen cinta kepada taat kepada Allah. Besok ini rajin. Kan ada orang yang dikasih nasihat tersinggung, yang tadinya ke musola kamu habis kalau ngaji gue disinggung mulu gitu ya, disinggung mulu. Nah ini mah bukan nyinggung, ini mah yang namanya pengajian. Kan kadang-kadang kita kalau kita nih kena luka nih, luka dikasih obat, perih nggak? Perih. Kita dikasih nasihat, kebetulan nih orang yang dinasihatin lagi punya penyakit, itu perih nggak dia? Perih. Wah, perih. Itu supaya penyakitnya sembuh. Dikasih obat merah tuh atau betadin, perih tuh. Nggak mungkin kan itu betadin atau obat merah ditempelin atau diletakin di bukan yang lukanya, lukanya dengkul, ngobatin di paha, nyambung nggak? Nggak nyambung. Diobatin tuh perih kita. Nah sama nasihat itu begitu. Kadang-kadang kena sama kita. Saya juga kadang-kadang kalau ngaji, wah kena saya ini perih. Nah tapi perihnya kita, penyakit itu akan hilang dengan nasihat itu. Sama dengan orang-orang yang soleh nih, kita duduk nih, ini orang ini baik, rajin ibadahnya, tahajudnya rajin, wah pokoknya luar biasa. Kemudian kita jalasa duduk sama dia, itu akan menularkan kebaikan cinta kita kepada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man jalasa, siapa juga yang duduk ma'al ulama, bersama orang-orang alim. Orang alim ini dia punya ilmu, kemudian dia ngajar, atau sekedar dia datang duduk di majelis taklim. Izdada minal ilmi wal amal, maka bertambahlah ilmu dan amalnya. Yang tadinya dia malas untuk beramal soleh, melakukan kebaikan, termotivasi karena ada ilmu yang diberikan orang alim ini. Oh begini, sedekah itu begini. Jadi dia termotivasi, terdorong terus untuk mengamalkan ilmu dan amalnya. Jadi ada 3 nih. Yang pertama, orang-orang yang Allah sudah ampuni. Kalau kita duduk, kalau kita sholat atau berjalan sama orang yang sudah diampuni, Allah akan ampuni. Yang kedua, kalau kita duduk bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, maka kita akan bertambah cinta kita dalam taat kepada Allah. Dan yang ketiga, kalau kita duduk bersama ulama, orang alim yang mengajarkan kita, maka kita akan bertambah ilmu dan amal kita. Nah, itu tentang dari maghfurin ini, tentang ampunan ini. Itulah Allah berikan keberkahan buat kita untuk kita amalkan.
Wa qala Sayyidina Ibrahim Al-Khawas, kemudian kita lanjutkan, berkata guru kita Syekh Ibrahim Al-Khawas, nama lengkapnya adalah Al-Imam Al-Qudwah Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Khawas. Nah, dia mengatakan begini, Dawa'ul qulub khamsatun asya. Obat hati itu ada 5 perkara. Obat hati ada 5 perkara. Ini berarti kan hati kita kadang-kadang punya penyakit. Allah itu menyebutkan dengan kata-kata marodun. Disebutkan dalam Al-Quran, qulubuhum marodun, hatinya punya penyakit. Fajadahumullah maradha, bahkan Allah tambah penyakit-penyakit. Berarti memang penyakit ini ada di hati. Nah, ada namanya obatnya. Kan kita kadang-kadang yang nama penyakit ini banyak. Ada hasad, ada hasud, ada iri, ada dengki, ada takabur. Oh, banyak nih. Ini hati walaupun bentuknya ya nggak seberapa, tapi ini numpuk nih penyakit hati ini. Yang nama penyakit ini harus diobatin. Dan kata Al-Imam Ibrahim Al-Khawas, obat hati ini ada 5 perkara. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabburi, baca Quran dengan tadabbur. Jadi kita ini kalau baca Quran itu harus tahu maknanya. Jadi pas kita baca Quran jangan hanya sekedar kita baca, tapi dipikirin, ditadaburi. Oh, jadi bukan hanya sekedar kita baca. Ya mungkin tadabur ini harus pakai ilmu, mungkin ilmu tafsir, ilmu terjemah. Ya barangkali kita harus ngaji. Kalau guru tahfidz nggak apa-apa. Yang artinya kita ini baca Quran harus paham apa isi kandungan Al-Quran. Itu yang cakep. Jadi baca Quran kita ini itu bisa jadi akan menjadi obat. Obat hati kita, obat apa aja nih dengan Quran. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nunazzil bil Quran ma huwa syifa wa rahmah. Sesungguhnya Allah menurunkan Allah sebagai sifat, sebagai obat dan rahmat. Itu orang-orang yang suka baca Quran itu hatinya adem, sehat, bersih, karena diobati oleh baca Quran. Tadi saya baca sebuah ada status begini, kita dikasih oleh Allah 24 jam sehari semalam. Jadi pagi, siang, sore, malam ketemu pagi, 24 jam sehari, 24 jam. Nah, adakah 1 menit aja kita lewatkan, kita isi baca Quran, ada nggak? Jujur aja. Tadi ada nggak yang baca Quran? Iya, saya kagak belum. Berarti 1 jam itu terlewati percuma karena kita nggak ngisi 1 menitnya aja atau 5 menit. Itu kan baca Quran kan boleh 1 ayat dan Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim, tutup. Besok ayat kedua boleh. Yang penting selama 24 jam itu isi baca Quran walau bi ayat, walau 1 ayat saja. Itu jadi berkah tuh 24 jamnya. Hati kita juga akan tenang dengan baca Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, obat hati itu adalah ihla'ul batni. Artinya batin itu kosong, pengertiannya dia ikhlas. Kalau hati ikhlas, ya Allah, itu ikhlas ini kadang-kadang bukan hanya sekedar omongan.
Saya ikhlas saya, tapi hati mah dongkol. Nah, itu beda. Itu kalau hati ikhlas, berapapun yang kita terima, berapapun cobaannya, berapapun ujiannya, sebesar apapun godaannya, itu biasa-biasa aja. Dan hati tetap aja adem, karena ada keikhlasan. Ikhlas ini harus bukan hanya datang sendiri, harus dirawat, kemudian dipelajari dan dilatih ikhlas. Banyak kita kadang-kadang amal 2000 aja kadang-kadang kurang ikhlas. 2000 nih, kadang-kadang kita masuk ke kotak aja tuh paling cuma 2000, itu ikhlasnya masih ada nih, nggak jelas. Apalagi 100.000, 2.000 aja kadang-kadang kurang ikhlas. Kita kadang-kadang masih pengemis 2.000 ya, gedean itu ya 2.000. Kadang-kadang masih tukang parkir 5.000 gedean. Amal kadang-kadang 2.000 gedean. Karena memang ikhlas ini itu banyak, firman Allah kan berbicara tentang ikhlas. Nah, jadi kalau kita ikhlas itu akan menjadi obat hati. Yang ketiga, ini agak berat nih. Wa qiyamul lail, salat malam. Jadi obat hati itu yang ketiga adalah qiyamul lail, salat malam. Namanya tahajud. Ini memang agak susah. Ya kalau bisa diprogramin, kalaupun nggak tiap hari, seminggu sekali. Seminggu sekali nggak bisa, sebulan nggak bisa, setahun sekali. Setahun sekali nggak bisa, seumur hidup sekali dah. Iya, kilokan sekali nggak bisa sholat tahajud. Nggak bisa bangun jam 2, jam 3, bangun setengah 4 atau menjelang subuh, supaya masih ada waktu. Atau dikit lagi mau subuh, basah, besok ini lagi, lama-lama terus. Jadi setidaknya kita pernah sholat tahajud. Dan sholat tahajud itu adalah obat hati, kata Al-Imam Ibrahim Al-Khawas. Kemudian yang keempat, wa tadarruku innas sahari. Itu kita harus punya sifat tadarruk, rendah hati, ketika kita itu dalam keadaan punya jabatan, punya kekayaan, punya kekuasaan, tetap rendah hati. Punya ilmu, tetap rendah hati, jangan sombong. Punya harta banyak, tetap rendah hati. Atau dia punya jabatan tinggi, tetap rendah hati. Jadi yang namanya harta, namanya kekayaan itu kadang-kadang mendorong orang jadi sombong. Ada orang punya ilmu itu ngikutin iblis, sombong dia, takabur. Ada orang punya harta ngikutin korun, sombong. Ada orang punya kekuasaan ngikutin raja rambut, sombong. Nah itu memang itu yang namanya harta, yang namanya kekayaan, dan jabatan, punya ilmu, ataupun punya kelebihan kadang-kadang sombong. Nah ini luar biasa kalau kita punya ini semuanya tapi tetap rendah hati, itu menjadi obat hati. Nah yang kelima adalah nyambung dengan yang tadi saya sampaikan, wa mujalasatus sholihin, yaitu duduk bersama orang-orang soleh, orang-orang baik. Nah tadi kenapa kita harus duduk bersama orang-orang baik? Ini maaf ya, yang namanya orang soleh bukan hanya ustaz, bukan. Ada nih, maaf ya, tukang ojek, dia ngojek, tapi giliran dia ajan sholat, wah Ramadan dia puasa, pokoknya walaupun dia grab misalnya itu, tetap ibadahnya itu nggak pernah ketinggalan, soleh, sebenarnya soleh. Yang namanya soleh itu orang-orang yang baik, ibadahnya luar biasa di mata Allah. Ini bukan hanya ustaz, bukan hanya kiai, walaupun dia guru, tapi ibadahnya luar biasa, itu termasuk orang yang soleh. Makanya
orang soleh itu disebutkan dalam hadis itu wal soleh, itulah orang-orang yang soleh yang mendoakan orang tuanya, orang-orang yang baik. Nah, ketika kita duduk sama orang-orang yang baik, itu jadat rohkutu bitoat, maka itu akan menularkan cinta kita kepada ketaatannya. Yang tadinya kita males, demen jadi suka ibadah karena kita duduk bersama orang-orang yang soleh. Jadi nih, jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu, dan jangan pernah kita dalam hati itu gundah. Nah, deketin orang-orang yang soleh. Sebab orang-orang soleh ini tadi akan menularkan kepada kebaikan kepada kita, khususnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya waktu Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ini sama nanti ujungnya, arba'atun tajidu fil aqli. Ada 4 yang membuat ilmu kita nambah di pikiran kita. Jadi kalau kita pengen nambah akal kita, itu ada 4. Kata Imam Syafi'i. Jadi akal kita itu harus nambah ilmu kita nih. Jangan begitu-begitu aja nambah. Yang pertama, tarku fudul minal kalam. Tarkul fuduli minal kalam. Tinggalin banyak ngomong. Tinggalin banyak ngomong. Jadi ada orang ngomong dulu, kerjanya kagak. Nah, kalau kita balik, kerjakan sebanyak-banyaknya, ngomong sedikit. Itu akan menambahkan akal kita. Yang kedua ini banyak yang tinggal nih. Wasiwak, bersiwak. Siwak kadang-kadang lupa bersiwak. Kadang-kadang kan kita punya pikiran, saya udah gosok gigi, udah siwak, sekarang tinggalin aja. Padahal siwak itu juga bisa menambahkan akal kita, kecerdasan kita. Yang ketiga, wa mujalasatu sholihin. Nah, duduk bersama orang-orang yang soleh. Tadi itu sama, tadi itu nyambung. Jadi kalau kita duduk bersama orang soleh, itu akan menambahkan akal kita, pikiran kita, menyegarkan pikiran kita. Yang keempat, wa mujalasatus ulama. Duduk bersama orang-orang alim, para ulama. Nah, kalau kita duduk bersama ulama, pikiran kita akan terbuka dan otak kita akan terbuka, ilmu kita juga akan bertambah. Nah, intinya bahwa kita kalau dekat sama orang-orang yang soleh, itu akan mendapatkan keberkahan banyak. Bisa jadi nambah ilmu kita, bisa jadi bertambah cinta kita kepada ketaatan, bisa jadi bertambah kita akan kesabarannya, dan banyak lagi. Pokoknya keberkahan duduk bersama orang-orang soleh ini luar biasa. Maka jangan pernah berhenti untuk duduk bersama orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan manfaatnya menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya pribadi dan untuk semuanya, dan kita langsung nanti mengamalkan di bulan Rajab ini. Yang pertama, banyak-banyak istighfar. Yang kedua, dengan istighfar ini mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang soleh. Kemudian yang ketiga, kalaupun kita belum soleh, duduklah bersama orang-orang yang soleh. Sebab dengan orang yang soleh ini kita akan diberikan rasa cinta kepada taat kepada Allah, dan akan diberikan keterbukaan dalam otak kita, pikiran kita, kecerdasan kita, dan akan memberikan obat hati dalam hati kita. Ya, kita baca Fatihah, kita doakan banyak di antara kita yang sedang sakit nih. Ini ada namanya flu. Kalau sekarang namanya Omicron. Di musola saya banyak yang kena. Termasuk saya juga. Udah nih suaranya gini. Kemarin 2 hari meriang. Ya, alhamdulillah udah mendingan. Ya, mudah-mudahan yang sakit kita doakan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan serta kesembuhan. Yang kedua, kita doakan banyak di antara kita yang sedang punya masalah, punya problem, mudah-mudahan
masalah-masalahnya diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan-kemudahan. Kemudian yang ketiga, kita doakan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hajiniyah wa ala kulli niyatin shalihah ma salamah wal barakah wal maghfirah was shifa wal hidayah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qul ya karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan jakirin, hamdan thayyibin, hamdan mustaghfirin, hamdan taibin, hamdan ni'amahu yukafiru ma'idah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana wa asil maqasidil arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa du'an mustajaba wa rizqan wasi'an mubarakan min haitsu la yahtasib. Rabbi ij'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata wal abrari aji ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhanaka wa izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.